3 dakwaan dan 18 pasal berlapis yang menjerat Habib Rizik Syihab, dikutip dari merdeka.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan Habib Rizik Syihab untuk menggelar sidang offline atau hadir langsung di persidangan. Keputusan ini ditetapkan oleh Hakim Ketua Suparman Nyompa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jaktim pada Selasa kemarin 23 Maret. Belum Majelis Hakim memutuskan untuk menggelar sidang offline, Habib Rizik sempat menolak untuk membacakan eksepsi saat dipersilakan oleh Majelis Hakim. Padahal agenda sidang yaitu pembacaan eksepsi atau nota keberatan oleh terdakwa. Terdakwa kemudian memaparkan alasannya mengapa ia hanya ingin mengikuti proses persidangan secara offline. Salah satu alasannya yaitu jika sidang dilakukan secara online, terdakwa mengatakan dia tidak bisa membela dirinya dengan maksimal dalam sidang 3 perkara yang ia anggap sangat serius itu. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwaan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Bagi saya ini masalah yang sangat serius. Saya harus all out dan super maksimal di dalam membela diri, kata Habib Rizik. Berikut 3 perkara mantan pimpinan FPI itu beserta dakwaan dan pasal yang disangkakan berdasarkan surat dakwaan yang diterima merdeka.com. Kerumunan bandara. Kasus kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada 10 November 2020 dan di Petamburan saat acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putrinya yang terjadi pada 14 November 2020. Perkara ini tercatat dalam nomor registrasi PDM-01.jkt.tim/eku/02/2021 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Teguh Suhindro pada 4 Maret 2021 terkait kasus kerumunan di Soekarno-Hatta dan Petamburan yang terjadi pada 10 November 2020 dan 14 November 2020. Habib Rizik didakwa telah melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Mereka yang melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan menghasut, melakukan perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan di muka umum dengan lisan atau tulisan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 93, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dan tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan berdasarkan undang-undang, dikutip dari surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 24 Maret. Dalam surat dakwaan itu tertulis setibanya Habib Rizik di Bandara Suta pada 10 November 2020, Habib Rizik seharusnya melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Namun Habib Rizik malah menuju kerumunan ribuan orang yang telah datang memadati hampir seluruh area Bandara Suta. Tidak ada upaya yang serius dari terdakwa untuk mengimbau, melarang dan mengingatkan para penjemput agar tidak berkerumun atau mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tapi terdakwa malah bergabung di keramaian tersebut. Secara bersamaan terdakwa dan lainnya menuju rumahnya di Petamburan, kata jaksa. Sesampainya terdakwa di rumahnya, lokasi tersebut sudah dikerumuni banyak orang. Terdakwa tidak memberikan larangan agar tidak berkerumun di mana bisa mengakibatkan klaster baru COVID-19. Seharusnya terdakwa karantina mandiri, kata jaksa bacakan surat dakwaan. Pada 11 November 2020, pihak Habib Rizik kembali mengirimkan surat permohonan izin ke Sudin Jakpus untuk menggunakan Jalan KS Tubun pada 14 November 2020. Dalam surat tersebut tertulis tujuan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun kenyataannya ia juga menggelar acara pernikahan putrinya. Keesokan harinya pihak Habib Rizik juga melayangkan surat perihal permohonan izin pengaturan lalu lintas. Sehari sebelum acara digelar pada 13 November 2020, Habib Rizik menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara itu dihadiri 1.500 orang dan diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Afaf di Tebet. Dalam dakwaan itu tertulis bahwa Habib Rizik telah menghasut masyarakat untuk datang menghadiri acara pernikahan putrinya di Petamburan. Selain itu, pihak Habib Rizik juga melakukan penghasutan melalui 5 video yang diunggah di YouTube oleh Haris Ubaidillah tentang acara Maulid Nabi tersebut. Hasutan terdakwa diulang sampai 3 kali. Hasutan menghadiri Maulid Nabi dan pernikahan putri terdakwa di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Puncak pelaksanaan pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi dihadiri kurang lebih 5.000 orang. Terdakwa tidak mengiraukan protokol kesehatan, tidak mengindahkan imbauan Kapolres Jakpus atau surat dari Wali Kota Jakpus. Setelah acara tersebut berlangsung, dalam dakwaan itu disebutkan bahwa 33 dari 259
sampel dinyatakan positif COVID-19. Pasal-pasal yang dilanggar akibat timbulnya klaster baru COVID-19 di Petamburan yaitu 160 KUHP, junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Habib Rizik dan kawan-kawan juga dijerat pasal 59 ayat 3 huruf C dan D terkait tindak pidana yang dilakukan FPI. Setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat 3 huruf C dan D. Huruf C melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan merusak fasilitas umum dan sosial. Huruf D melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi pasal 59 ayat 3 huruf C dan D dikutip dari surat dakwaan tersebut. Sebagai informasi, masa berlaku FPI tercatat hanya sampai 20 Juni 2019. FPI sebagai ormas terdaftar dalam surat nomor 69/D.3/8/2006 tertanggal 15 Agustus 2006. Masa berlakunya hanya sampai 2008. Kemudian diperpanjang 2 kali di tahun 2009 dan 2014. Tepat pada tanggal 20 Juni 2019, FPI mengajukan perpanjangan SKT ke Kemendagri. Permohonannya ditolak dengan alasan belum terpenuhinya persyaratan pendaftaran ormas tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2017. PN Jaktim kemudian mempermasalahkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama pengurus FPI lainnya, mulai dari mengirimkan surat yang ditandatangani dengan logo dan kop surat FPI ke Sudin Jakpus, ataupun surat pengaturan lalu lintas acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri Habib Rizik. Ketika masa berlaku FPI berakhir dan FPI tidak berbadan hukum serta tidak terdaftar di Kemendagri, terdakwa bersama pengurus lainnya masih melakukan kegiatan organisasinya, termasuk dalam acara Maulid Nabi dan saat terdakwa menikahkan putrinya. Tambah jaksa. Bukan hanya itu, PN Jaktim juga menyebutkan 13 tindak pidana hukum yang selama ini dilakukan FPI. 13 pelanggaran hukum tersebut tertuang dalam fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Oktober 2008. Beberapa tindak pidana hukum yang disebutkan yaitu melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang dan barang bersama-sama, menghasut orang lain melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, melawan pejabat secara bersama-sama yang menyebabkan luka. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82A ayat 1 junto 59 ayat 3 huruf S dan D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang PP pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas menjadi Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 10 huruf B KUHP, junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Kerumunan Megamendung. Perkara ini tercatat dalam nomor registrasi PMD-13.tim/CKT.tim/EKU/02/2021 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Diah Yuliastuti pada 4 Maret 2021 terkait kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat yang terjadi pada 13 November 2020. Habib Rizik didakwa telah melanggar pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. PN Jaktim berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan. Dikutip dari surat dakwaan tersebut Rabu 23 Maret. Pada 11 November 2020, Kasatpol PP Kabupaten Bogor menerima pesan terusan WhatsApp dari Sekda Kabupaten Bogor terkait seruan penyambutan Habib Rizik sekaligus kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian studio Marga Syariah TV pada 13 November pagi di Pesantren Alam Agrokultural Marga Syariah di KP Babakan, Pakancilan, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Keesokan harinya Satgas COVID-19 Pemkab Bogor mengimbau masyarakat Bogor, khususnya di kawasan Ponpes Alam tersebut untuk menerapkan protokol kesehatan. Namun sayangnya upaya Pemkab Bogor tersebut tidak diindahkan oleh Habib Rizik dan simpatisannya. Tanpa mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 Bogor, Habib Rizik tetap menghadiri acara tersebut hingga menimbulkan kerumunan massa. Upaya Pemkab Bogor diabaikan oleh terdakwa. Terdakwa melanggar masa karantina 14 harinya dan hadir di agenda tersebut tanpa seizin Satgas
Satgas COVID-19 Bogor. Setibanya Habib Rizik di Simpang Gadok Bogor pada 13 November 2020, tercatat 3.000 orang hadir. Dalam dakwaan itu tertulis, terdakwa tidak melakukan upaya apapun untuk mengimbau massa agar tidak berkerumun dan tidak membatasi jumlah peserta yang hadir sesuai ketentuan protokol kesehatan. Terdakwa justru dengan antusias bergabung ke massa yang hadir dan membiarkan kegiatan tersebut terselenggara mulai pukul 9 sampai 23 waktu Indonesia Barat, sehingga perbuatan terdakwa telah melanggar keputusan Bupati nomor 444-KPTS/KPTS/per-UU/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang perpanjangan kelima pemberlakuan PSBB pra-adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman, produktif di Kota Bogor. Dalam keputusan Bupati tersebut, waktu pelaksanaan kegiatan dalam masa PSBB yang diperbolehkan yaitu maksimal 3 jam, sedangkan jumlah orang yang diperbolehkan datang dalam suatu acara maksimal 150 orang. Sepekan setelah acara tersebut berlangsung, 41 orang warga Bogor terinfeksi COVID-19 dan pada pekan berikutnya 71 orang terinfeksi COVID-19. Kota Bogor pun masuk ke dalam zona merah COVID-19, padahal sebelumnya masuk dalam zona hijau. Satgas COVID-19 Bogor pun langsung melayangkan surat kepada Pondok Pesantren Habib Rizik untuk melakukan rapid test kepada seluruh siswa dan pengurusnya. Namun ditolak dengan alasan Ponpes tersebut telah melaksanakan rapid test pada 21 November 2020. Dalam surat yang dikirimkan Ponpes, terdakwa tertulis bahwa Satgas Kabupaten Bogor tidak diperkenankan melakukan rapid test. Pasal-pasal yang dilanggar akibat timbulnya klaster baru COVID-19 di Kabupaten Bogor yaitu Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Pasal 216 Ayat 91, Pasal 216 Ayat 1 KUHP. Kasus berita bohong Rumah Sakit Umi. Perkara ini tercatat dalam nomor registrasi PMD-016/JKT.tim/EKO/02/2021 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Nanang Gunaryanto pada 4 Maret 2021 terkait kasus penyebaran berita bohong bersama Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Dakwaan pertama bahwa terdakwa Habib Muhammad Rizik Syihab bersama dengan Muhammad Hanif Alatas dan Dr. Andi Tatat. Penuntutan terpisah pada hari Kamis 26 November 2020 atau setidaknya pada bulan November 2020 di Rumah Sakit Umi Bogor. PN Jaktim berwenang mengadili mereka yang melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong yang sengaja merebitkan keonaran di kalangan rakyat. Dikutip dari surat dakwaan tersebut. Dalam dakwaan tersebut tercatat pada 12 November 2020, Dr. Hadiki Habib dan Dr. Tonggo Meati Francisca menerima surat pendampingan medis terhadap Habib Rizik dan keluarganya. Selanjutnya pada 23 November 2020, Hadiki dihubungi Hanif Alatas terkait keluhan Habib Rizik. Sebelum maghrib, Hadiki dan Tonggo tiba di kediaman Habib Rizik membawa kelengkapan standar medis untuk memeriksa pasien yang diduga terpapar COVID-19 berupa tes obat berisi obat standar, alat pelindung diri atau APD, alat swab antigen, dan alat USG portable untuk paru-paru. Saat di swab antigen oleh Mercy, Habib Rizik dan istrinya atau Fatlun dinyatakan positif COVID-19. Akhirnya terdakwa dan istrinya dirawat di lantai 5 Rumah Sakit Umi. Pada tanggal 24 November 2020 malam, dokter penanggung jawab pasien Dr. Nerina Maya Kartiva memeriksa Habib Rizik dan istrinya. Habib Rizik didiagnosa mengidap infeksi paru karena COVID-19. Pada 26 November 2020, Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tatat memberikan pernyataan kepada media TV One di Rumah Sakit Umi yang diunggah di channel YouTube Askah TV. Dalam pernyataannya, dia mengatakan bahwa Habib Rizik sehat dan tidak terinfeksi COVID-19. Keesokan harinya terdakwa menolak swab test yang mau dilakukan oleh Satgas COVID-19. Terdakwa juga melarang Satgas Kota Bogor mengetahui hasil swab testnya yang dinyatakan positif itu. Keesokan harinya terdakwa membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak mengizinkan siapapun membuka informasi mengenai hasil swabnya. Tindakan terdakwa merupakan tindakan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, di mana Satgas dan Dinkes Bogor tidak bisa melakukan tracing dalam rangka penanggulangan COVID-19, bunyi dakwaan tersebut. Selanjutnya pada 29 November 2020, channel YouTube Rumah Sakit Umi mengunggah video berjudul Testimoni IBHRS untuk pelayanan Rumah Sakit Umi. Saya saat ini ada di Rumah Sakit Umi. Sebentar lagi insya Allah akan kembali ke rumah karena saya rasa sudah segar kembali. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semuanya baik. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, kata Habib Rizik dalam video testimoni tersebut. Bukan hanya kedua video tersebut, namun Hanif Alatas juga sempat menyatakan bahwa kondisi Habib Rizik sehat walafiat saat diwawancarai Kompas TV yang tayang di YouTube Kompas TV. Hanif Alatas dan Andi Tatat berpura-pura bahwa terdakwa tidak terinfeksi COVID-19. Keduanya mengelabui dengan memberitakan keadaan yang tidak sebenarnya, padahal keduanya bisa
bisa menyangka bahwa pemberitaan yang mereka sebarkan ke YouTube tersebut adalah berita bohong, tulis surat dakwaan itu. Pasal yang dilanggar Habib Rizik, kasus penyebaran berita bohong tentang kondisi kesehatannya. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1946 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.